إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dan sudah berakhir tentang larangan memulai untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Selanjutnya pada poin 61 yaitu masuk dan dikategorikan oleh penulis dari al-muharramat, perkara yang diharamkan. Poin 61 yaitu qala al-muallifu al-buzaqu fil masjid, meludah dalam masjid. Ya, ini larangan meludah di dalam masjid. Kemudian penulis membawa hadis, ya, satu hadis di sini dan tidak memberikan keterangan yang lain, yaitu rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid, ya, merupakan khati'ah, satu kesalahan, dan kafarohnya untuk menutupi dosa dan kesalahan itu adalah dafnuha, yaitu ditimbun dengan tanah, ya, ditimbun dengan tanah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari nomor 415, ya, 415. Perhatikan sebelum kita mendengarkan hadis yang lain, di sini penulis hanya membawa satu hadis ini dan juga tanpa ada penjelasan bahwa di sini dilarang meludah di dalam masjid. Apa maksudnya? Ya, karena ada kemungkinan kita itu ingin meludah. Kalau kita berada di dalam masjid, kemungkinan cuma dua. Pertama, dalam kondisi sholat. Yang kedua, bukan sholat. Entah duduk-duduk, entah kita bicara, entah kita baca Quran, atau yang lain. Lantas bagaimana? Boleh tidak meludah, ya, ketika kita sedang sholat? Ketika kita sedang sholat. Kemudian kalau kita meludah, bagaimana kalau ingusan? Al-buzaq maknanya ludah, atau al-busaq bisot, al-buzaq bizai, al-busaq bisot, meludah. Kalau ingus, al-mukhat, kalau dahak, an-nukhamah. Ya, itu semua sangat mungkin terjadi kepada seseorang. Bolehkah kita meludah ketika sholat? Ketika dalam masjid? Atau tidak sholat, kita meludah dalam masjid? Ini masuk ke dalam larangan. Larangan seperti apa? Apakah haram atau litanzih, makruh? Bagaimana cara meludahnya? Kalau memang boleh, ya, mari kita perhatikan keterangan-keterangan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilahnya apa? Apakah
takrimatan lil masjid, untuk menghormati dan memuliakan masjid demi kebersihan, atau karena itu izahu al muslimin, karena mengganggu saudara kita, ya, karena memang Nabi pernah melihat ludah di tembok, kemudian beliau korek-korek, ya, lalu beliau mengatakan jangan meludah di masjid, ya. Kalau meludah seperti ini, Nabi mencontohkan dengan bajunya, dengan ridaknya, dengan selendangnya. Berarti di sini ilahnya bisa dua, ya, memuliakan masjid dan juga jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Jadi mengganggu orang lain ini tentu saja tidak terbatas di masjid, di luar pun juga sama. Seperti di halte, tempat-tempat di mana orang di situ menunggu barangkali berkerumun, ya, kemudian ada dahak, apalagi warnanya masih hijau seger, menjijikkan, ya. Ini agama Islam menjaga perasaan itu, tidak boleh. Nanti kita dengarkan hadis-hadis yang akan kita bacakan, kita dengarkan bersama, ya. Apalagi di masjid. Nah, apakah tidak boleh meludah di masjid? Sementara pembahasannya adalah larangan meludah di dalam masjid. Mari kita dengarkan, ya. Kalau di sini kafaratnya, kalau meludah di masjid dikatakan sebagai kesalahan, kafarohnya untuk menutupi kesalahan itu dengan apa cara? Menimbun, memendam dengan tanah. Sementara masjid kita bukan dari tanah, tidak bisa dipendam, ya. Entah bagaimana. Mari kita dengarkan keterangan ini, dan insya Allah karena ini terkait dengan masjid, ya, juga terkait dengan kebersihan masjid. Di dalam kitab Al-Masjidu fil Islam, Ahkamuhu, Adabuhu, Bida'uhu oleh Syekh Khairuddin, ya, Wanali, ya. Dijelaskan di sini juga, nanti insya Allah kita akan bahas masalah al-muhafadhah ala nadhafatil masjid, menjaga kebersihan masjid, ya. Begitu pula nanti al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fil masjid, ada pembahasannya sendiri, ya, amar ma'ruf munkar di masjid. Termasuk juga al-atfal wal masjid, anak-anak dan masjid. Juga an-nisa wal masjid, wanita dan masjid. Kita akan bahas. Karena itu juga terkait dengan kalau kita melihat, ya, satu tema yang ada di dalam pembahasan kitab kita, yaitu kumpulan-kumpulan larangan, itu terkait dengan mungkin kenyamanan, ya, ketenangan. Kita dipanggil salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah, keberuntungan, kemenangan. Sehingga bagaimana menjadikan masjid ini senang hati kita, tenang jiwa kita, menang, ya, kedudukan kita. Tenang, senang, menang. Bagaimana kita meraih, ya? Karena tempat masjid ini tempat untuk ketenangan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, ya, di situ dibacakan ayat-ayat Allah Taala kecuali turun ketenangan, ya. Diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Disebut namanya di sisi Allah SWT. Nah, ketika sholat jangan meludah ke kanan malaikat, ke kiri. Juga ada teman kalau berjemaah. Tapi kalau sendiri jangan ke kanan, ke kiri. Nah, di kanan malaikat, di kiri itu korin. Nanti kita dengar hadis-hadisnya. Bagaimana meludah? Ke bawah, ke kaki kiri. Kemudian nanti diinjak sama sepatunya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa juga ada syariat sholat menggunakan sendal atau menggunakan sepatu. Ketika masjid
memungkinkan untuk itu. Di antaranya kalau lantainya bukan ubin seperti ini, bukan keramik, juga bukan sejadah. Nah, kalau dulu di zaman Nabi masjidnya berupa turab, tanah. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, sehingga sholat pakai sendal boleh, pakai sepatu boleh, bahkan untuk menyelisih orang Yahudi, ya, sholat pakai sepatu dalam rangka untuk menyelisih orang-orang ya Yahudi, sehingga kalau meludah ke bawah kakinya yang kiri tinggal digosok-gosok dengan sendalnya ketika sholat. Iya, ya. Nah, kita dengarkan bersama. Saya ambilkan dari Kitabus Shalah bab 33, 34 dan seterusnya, dari Sahih Al-Bukhari, syarah dari yaitu Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, babu haqqil buzaq bil yad minal masjid, bab mengorek-ngorek ludah dengan tangan, ya, yang ada di masjid. Dengan tangan di sini, di riwayat yang lain Nabi dengan tongkat dikorek-korek sama Nabi, karena beliau lihat ludah di dinding masjid. Kita perhatikan di sini, ya, yaitu hadis Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa alaihi dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha, rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat nukhamah, yaitu apa? Dahak. Nah, nukhamah itu dahak yang keluar dari tenggorokan, dahak. Fil qiblah, di kiblat. Ya. Berarti nempel di dinding kiblat. Paham? Fasyaqqa dzalika alaih. Beliau merasa berat, tidak nyaman. Hatta ru'ya fi wajh, sehingga terlihat dari wajah beliau, ini orang kok meludah sembarangan gitu ya. Siapa ini? Pertama sudah di masjid, kedua di arah kiblat. Ya. Beliau. Lalu beliau berdiri dan menggosok-gosok, mengkorek-korek dengan tangan beliau yang mulia. Lalu beliau bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, idza qama fi sholati, apabila dia hendak salat atau berdiri di dalam salatnya, maka sesungguhnya dia telah bermunajat. Apa bermunajat? Itu mengeluhkan persoalannya, berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Atau ini rawi mengatakan atau sesungguhnya Rabb-nya berada antara dia dan dengan kiblat. Maka janganlah setiap kalian meludah mengarah kiblatnya, ke arah kiblat maksudnya. Akan tetapi hendaklah meludah ke samping kiri, an yasarihi, atau di bawah kakinya, kedua kakinya, digosok-gosok dan yang kiri. Ya. Lalu kata Anas, kemudian Nabi mengambil ujung dari selendang beliau, lalu beliau meludah di selendangnya itu, ya, kemudian ditutupi, ya, radda ba'du ala ba'din, ditutup dan dipakai lagi. Lalu beliau bersabda, "Au yaf'alu hakadha," atau berbuat seperti ini, atau seperti ini. Ya. Berarti di sini, ya, pertama bisa kita ambil faedah bahwa orang yang sholat sebenarnya dia sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana tidak dalam hadis yang lain ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi, ya, hambaku telah memujiku. Ini ikhwan,
Di samping itu juga kita bermunajat, kita kita sujud doa kepada Allah Ta'ala. Ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Fa'aktsiru fihi ad-du'a. Rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, banyaklah berdoa, munajat. Jadi kita satu munajat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ya, jangan meludah, dilarang. Fala yabzuqan, larangan. Mau ya, mutlak di sini tidak ada, di sini disebutkan apa alasannya. Berarti kalau ada larangan mutlak jangan, berarti litahrim, tidak boleh. Ya, jangan meludah ke arah kiblat. Tapi dalam meludah ke samping kirinya. Lah samping kiri juga ada teman. Ya. Ada jamaah, kalau berjamaah, kalau sendiri, ada masjid bagaimana? Di sini disebutkan atau di bawah kakinya, di sini sejadah. Di sini juga bukan tanah. Kemudian kata Anas bin Malik, kemudian beliau ngambil selendangnya, beliau meludah di atas selendang itu. Fabasokofi, tutupin, dipakai lagi. Ya, lalu beliau bersabda, au yaf'alu hakada. Kalau memang tidak ludah di bawah atau di kiri, di kiri ada kawan, di bawah juga sejadah, bukan tanah atau bukan sejadah, ini apa, keramik, mungkin nggak mungkin selendang ya, nggak punya selendang, mungkin akhwat pakai jilbab, pakai cadarnya, ya, kalau pakai cadar ya baunya kayak apa nanti, ya, atau mungkin kemungkinan antum masuk masjid bisa karena alergi debu, karena alergi dingin, sehingga apa, ada kemungkinan keluar dahak atau beler alias ingusan. Udah kantongin apa? Sapu tangan atau tisu. Boleh. Berarti kalau Nabi meludah di apa? Di selendangnya, berarti ludah itu tidak najis. Nih. Paham di sini ikhwan ya? Berarti tidak najis. Di sini lewat Imam Al-Bukhari. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau membawa keterangan ketika menguatkan hadis tersebut, hadis As-Saib Ibnu Khallad dari Abu Dawud dan Ibnu Hibban, anna rajulan amma qauman fabasaqa fil qiblah falamma faragha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli lakum. Ya, al-hadis. Wa fihi annahu qala lahu innaka adaita Allah wa rasulahu. Ada orang yang salat jadi imam satu kaum, lalu dia meludah ke arah kiblat. Ketika orang itu selesai salat, Nabi bersabda, ya, jangan dia salat untuk kalian. Lalu beliau di dalam hadis itu disebutkan innaka adaitallah wa rasulahu, sesungguhnya engkau telah azaita, mengganggu, ya, azaita, menyakiti Allah dan Rasulnya. Tadi Nabi melihat ludah di kiblat, beliau wajahnya tidak nyaman, ri'a wa ru'iya fi wajhi syaqqa alaihi dzalik. Dan Nabi mengatakan kamu tuh bermunajat pada Allah Ta'ala. Nah ini, jadi gak boleh meludah ke arah kiblat, ya. Juga membawa hadis Ibnu Umar cara marfu, riwayat Ibnu Khuzaimah, yub'atsu sahibun nukhama fil qiblah yaumal qiyamah wa hiya fi wajhihi. Ya. Orang yang berdahak sembarangan ke arah kiblat, maka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, dahak itu memenuhi wajahnya, ada di wajahnya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah fahakkahu thumma aqbala 'ala an-nasi faqala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuqu qibala wajhihi fa inna Allah qibala wajhihi idza shalla. Rawahul Bukhari. Ya.
Abdullah bin Umar. Tadi hadis Anas, sekarang hadis Abdullah bin Umar, Imam Bukhari, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beliau melihat ludah di dinding kiblat, ya, lalu beliau korek. Ini berarti beliau apa? Mencontohkan kita untuk apa? Menjaga kebersihan. Jangan sampai kita lihat di sini berantakan, nunggu marbot, nanti ada pembahasan. Ya. Nanti kita dengarkan, ya, di antaranya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, kita itu disuruh untuk menjaga kebersihan masjid, ya, dan juga disuruh untuk memberikan wangi-wangian, ya, untuk masjid. Jadi amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bibina'il masajid wa an nunaddifa wa nutayyiba. Rasulullah menyuruh kami untuk membangun masjid, membersihkannya, dan juga untuk memberikan wangi-wangian, ya, wangi-wangian. Perhatikan di sini, berarti beliau menjaga kebersihan masjid. Hadis, ya, yaitu riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, di mana Nabi bersabda, amara Rasulullah SAW, ya, bibina'il masajid fid dur wa an tunaddafa wa tutayyaba, rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lain. Rasulullah SAW menyuruh kami, ya, untuk membangun masjid di daerah kami dan membersihkan serta memberi wangi-wangian. Nah, ketika ada ludah, beliau langsung korek-korek. Ya. Nah, sekarang kalau di sini kotor, ayo sama-sama. Wanda, ini ada marbot. Kenapa? Misalnya di situ ada hal yang tidak beres, segera. Apapun, semua bisa. Ya, jangan masuk, keluar, masuk saja. Ini rumah Allah, pahala. Pahala bagi kita semua. Ya. Kita lihat hadis Abdullah bin Umar, kemudian Nabi korek, kemudian beliau menghadap kepada para sahabat. Lalu apa? Beliau bersabda, apabila di antara kalian sholat, jangan meludah ke arah kiblat, depan wajahnya, karena Allah Ta'ala depan wajahnya ketika dia sholat. Ya. Ini pembahasan sifat Allah nanti pada tempatnya, ya. Kemudian di dalam keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membawa riwayat, ya, dari Syekhnya Bukhari, ada tambahan. Ibnu Umar mengatakan, wahsibuhu da'a bi za'faron fala taqahu bihi. Ya, aku mengira beliau minta dibawakan minyak za'faron lalu dilaburkan dengan minyak za'faron. Berarti nanti harus ada minyak wangi di sini. Ya, kalau di tempat-tempat lain itu ada sebagian minyak wangi. Terutama di perusahaan-perusahaan itu mungkin kerja baunya apek, minyak wangi. Ya. Kemudian dari Ma'mar, dari Ayyub, Abdul Razzaq dalam musannafnya menjelaskan, falidzalika suni'a az-za'faron fil masajid. Oleh karena itu dibuatkan az-za'faron, disediakan untuk masjid minyak za'faron. Ya, ini. Kemudian berikutnya hadis, yaitu Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri haddatsahu, telah berbicara keduanya kepada Humaid bin Abdurrahman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid
fatanawala hasatan fahakkaha faqala idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihil yusra. Rawahul Bukhari. Ya. Bahwa Rasulullah SAW melihat dahak di dinding masjid, lalu beliau ambil tongkat dikorek-korek, lalu bersabda, ya, apabila kalian berdahak, jangan berdahak ke arah depan wajahnya, dan juga jangan di samping kanan, hendaklah samping kiri atau di bawah kaki yang kiri, au tahta qadamihil yusra. Ya, nah, berarti memang ludah, dahak, ingus, ya menjijikkan. Kalau tadi busok, ya al-busok itu ludah, al-buzak itu ludah. Ludah saja, tadi hadis Anas, ya, ya, ludah, fala yabazuqanna, kamu jangan meludah. Ludah saja membuat Nabi tidak nyaman. Syaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Beliau tidak nyaman sampai kelihatan dari wajahnya. Ya, apalagi dahak, apalagi ingus. Ya, orang yang mau selesai sembuh dari pilek, warnanya apa kira-kira? Bisa ditebak sendiri. Hijau berkilau, ya, membuat isi perut bolak-balik. Ya, ini maka di sini tidak boleh. Apalagi di rumah Allah SWT. Di luar sana tidak boleh. Mengganggu orang Islam tidak boleh, mengganggu orang siapa saja tidak boleh. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Yang paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk dari iman. Rasa malu masuk bagian iman setelah menyebut menyingkirkan gangguan. Berarti kalau ada orang yang memberikan gangguan atau mengganggu, artinya tidak punya malu. Membiarkan gangguan saja, membiarkan semua yang mencelakakan, membiarkan semua yang mengganggu, itu tidak punya malu. Itu para ikhwan. Ya. Oleh karena itu disebutkan paling ringan menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau gangguan di jalan disingkirkan, iman yang paling rendah, bagaimana menyingkirkan gangguan di masjid? Lantas bagaimana kalau memberi gangguan, nah ini, atau mengganggu, menyakiti dan lain sebagainya? Nah ini. Kemudian hadis berikutnya. Ya. Barusan bab hakil mukhad itu ingus bil haso. Yang berikutnya bab la yabsuk an yamini fi shalah, yaitu hadis Humaid bin Abdurrahman. Tadi sudah kita bahas. Hadis Humaid bin Abdurrahman dari dua sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Berikutnya hadis Anas bin Malik. Qala radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idza kana fi shalah fa innama yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang mukmin jika dia berada di dalam sholat atau ketika dia sholat, maka sebenarnya dia itu bermunajat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu janganlah meludah di depannya, atau jangan meludah di samping kanannya, hendaknya meludah samping kiri atau di bawah kakinya. Pertanyaan saya, mungkinkah tidak kita di sini tidak sebut masjid, ya? Mutlak umum. Kalau tadi ada masjid, loh ada mutlak, ada muqayyad. Yang muqayyad depan kan, artinya, ya, meskipun kita sholat, kemungkinan sholat antum camping, antum tugas, sehingga mungkin kebetulan sholat di sawah, sholat di hutan, camping, sholat di perkemahan, pakai sepatu,
ya, tidak pakai alas, mau meludah, flu karena kecapean, masih tahan, telan terus, bisa mual, bisa muntah, ya, mau meludah saja ke bawah, jangan meludah ke depan. Loh kan saya sendiri Ustaz, jangan ke kanan, ke kiri kalau sendiri silakan, ya, ke kiri. Nah sekarang bagaimana alasannya kanan kiri tadi? Ya. Bahwa dalam sebuah hadis beliau bawakan hadis bahwa di samping kiri itu korinnya, di samping kanan ada malaikat, ya, di samping kanan ada malaikat. Nah ini beliau membawa hadis, ya, Abi Umamah yang dalam Imam At-Tabrani, fa innahu yaqumu baina yadayillah, ya, wa malakuhu an yaminihi wa qarinuhu an yasarihi. Sesungguhnya dia berdiri di hadapan Allah, orang sholat tadi, malaikat berada di samping kanannya, sementara korin dia ada di kirinya. Di dalam hadis yang lain disebut katibul hasanat, ya, yaitu hadis Hudzaifah, riwayat Ibnu Abi Syaibah, wala an yaminih fa inna an yaminihi katibal hasanat. Jangan meludah samping kanan, karena samping kanan ada malaikat yang mencatat kebaikannya. Malaikat yang mencatat kebaikannya, ya. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap kecuali ada yang mencatat, raqib, atid. Tapi ini bukan dua nama malaikat. Yang rajih bukan nama, tapi sifat, raqib dan atid. Artinya ada yang mencatat kebaikan di kanan, catat di kiri. Nah, ini ya juga dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, dari Imam Bukhari, bahwa apa? Fa inna ma yunaji Allah ma dama fi musallah wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Ya. Karena dia itu bermunajat kepada Allah Ta'ala selama dia berada di tempat sholatnya. Jangan meludah samping kanan, karena di samping kanan malaikat. Ini dia dalam Bukhari, hadis Abi Hurairah. Riwayat At-Tabrani tadi, Ibnu Abi Syaibah tadi, ya, yaitu hadis Hudzaifah secara mauquf, bahwa di samping kanannya disebut katibul hasanat. Ya. Dalam hadis Abi Umamah riwayat Tabrani, ya, yaitu apa? Di samping kanannya malaikat, di samping kirinya apa? Korin. Nah berarti ketika sholat, kok korin itu ada, jin ada, ya, setan ada ini. Nah saya bacakan dalam hadis yang lain nih, hadis Abu Hurairah. Idza adzana al-muadzinu adbara syaitan wa lahu durat fa idza sakata aqbala fa idza thawaba adbara wa lahu durat fa idza sakata aqbala yakhtiru bainal mar'i wa nafsi hatta yudalla ar-rajul la yadri kam shalla fa idza shalla ahadukum fa wajada dhalika falyasjud sajdatan wa huwa jalis. Rawah Ibnu Hibban dan juga Imam Muslim, ya. Apabila yang Imam Muslim, ya, saya terjemahkan, apabila ada adzan, setan tuh kabur. Lahu durat. Apa durat? Kentut. Ya, diambil dari bunyi apa? Durat. Ya, jadi durat. Dan memang ada bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab ada diambil dari bunyinya. Hatta la yasma' adzan. Dia pergi sampai tidak mendengar adzan. Kalau sudah selesai adzan, datang lagi. Ketika qomat, pergi lagi. Ketika setelah qomat, datang lagi. Yakhtur bainal mar'i wa nafsih. Maka dia berada di antara orang dan hatinya. Yaqulu udhkur kada wa kada. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang ini. Lima lam yakun yadhkur. Yang tadinya lupa. Hatta yadhallar rajul in yadri kam shalla. Sampai orang ini tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Kalau sudah seperti itu, hendaklah dia sujud, 2 sujud, ya, ini.
Ya berarti apa di sini? Setan datang juga, para jamaah sekalian. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, yaitu hadis Abi Hurairah. Ini sudah tadi ya. Hadis yang sedang kita bahas ya, yaitu hadis Anas yang tertulis dalam kitab Ensiklopedia Larangan ya, termasuk Al-Muharramat. Hadis Anas bahwa Nabi bersabda, "Al-buzaku fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha." Meludah di masjid sebagai sebuah kesalahan. Kafarahnya adalah ditimbun. Nah ini maksudnya meludah di masjid tadi kan mutlak ketika sholat atau tidak sholat. Sementara Nabi memberikan contoh, kalau sholat kamu meludah jangan ke arah kiblat, jangan samping kanan, tapi samping kiri, berarti boleh dong meludah. Ya. Atau kalau tidak mau, tidak bisa, apalagi di sejadah, sudah pakai apa? Ujung ridanya atau mungkin selendangnya, atau bawa apa? Sapu tangan atau bawa tisu. Tidak ada sama sekali sementara sudah penuh di dalam hidung. Kalau enggak bisa delewer. Misalkan sampai begini. Apa mungkin kita sholat sampai begini? Kira-kira apa yang akan antum kerjakan? Batalin? Jangan. Apa kira-kira para jemaah? Ya sudah ini aja boleh. Ya, karena lebih ringan daripada harus membatalkan sholat. Ya, lebih ringan. Ya. Wala tubtilu a'malakum, kalian jangan membatalkan amal-amal kalian. Kecuali ada yang memang membatalkan. Seperti buang angin atau maaf nih kebelet ya, tidak tahan untuk buang air kecil atau besar. Ini. Baik, ya. Artinya di sini bukan larangan secara mutlak. Larangannya adalah kaifiyahnya, caranya. Ya. Jangan arah kiblat, jangan samping kanan. Nah, kalau memang mungkin samping kiri. Mungkin kalau di luar, kalau di masjid bagaimana? Atau di bawah. Ini gimana? Nah, mungkin. Atau dengan baju di selendangnya. Kalau baju mungkin jorok nanti kelihatan orang. Kan gak nyaman masa begini. Samping mesti kena. Ya aman ini. Apalagi kalau yang peci-peci dari kain. Sementara ini sudah penuh. Baca nggak bisa. Udah penuh sampai begini. Mungkin tidak orang sampai begini. Ada yang sampai meler begitu. Ya mungkin karena di perjalanan sudah kena debu atau apa. Ada yang apa alergi debu, alergi dingin atau yang lainnya. Demikian ya. Kesimpulannya, jaga kebersihan masjid. Insya Allah masih ada pembahasan pada pekan depan terkait dengan menjaga kebersihan masjid, tidak membiarkan kemungkaran. Kita dengarkan hadis-hadis tersebut supaya semua bisa tergugah dimanapun kita berada, apalagi di masjid ini, di masjid kita di sini sendiri. Jangan cuek, ya. Dan banyak yang cuek, banyak tidak perhatian, ya. Seakan-akan kerjaannya cuma sekedar sholat di masjid. Tentu sayang sekali. Ya, dengan wajah kacamata kuda keluar dan masuk. Baik, sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.